Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review materi sifat keperiodikan unsur. Sifat periodik adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Sifat periodik yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah jari-jari, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, dan yang keempat elektron negatifan. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan kulit terluar. Dalam hal ini digambarkan menggunakan tanda panah berwarna kuning. Nah, besarnya dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, oleh banyaknya kulit atom jika dalam satu golongan, dan yang kedua, dipengaruhi oleh besarnya tarikan inti atom jika dalam satu periode. Oke. Dalam satu golongan, sebagai contoh kita ambil golongan 1A. Hidrogen, litium, natrium, kalium, dan rubidium. Oke, jika kita buat dalam konfigurasi kulit, maka hidrogen itu adalah 1, litium adalah 2 dengan 1, natrium 281, kalium 2881, dan rubidium 281881. Jika digambarkan dengan model atom, maka bentuknya seperti ini. Untuk hidrogen terdiri dari inti atom dan 1 kulit. Untuk litium, inti atom dan 2 kulit. Untuk natrium, inti atom, kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Untuk kalium, bisa kita gambarkan inti atom, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan kulit keempat. Untuk rubidium yang punya 5 kulit, kita gambarkan seperti ini. Inti atom, keempat, dan kelima. Nah, bisa kita lihat ya, dari atas ke bawah, dalam satu golongan yang sama, jumlah kulit semakin banyak. Jarak antara inti atom yang letaknya di tengah terhadap kulit terluar semakin jauh. Jadi jari-jari atom akan semakin besar dari atas ke bawah. Lalu bagaimana dalam satu periode dari kiri ke kanan? Kita ambil contoh di sini periode yang kedua, yang anggotanya adalah litium, berilium, boron, karbon, dan nitrogen. Litium itu nomor atomnya 3, berarti konfigurasinya 2 dengan 1. Berilium 2 dengan 2, boron 2 dengan 3, karbon 2 dengan 4, dan nitrogen 2 dengan 5. Oke, jika dibuat dalam bentuk konfigurasi kulit, kita gambarkan seperti ini. Inti atom, 2 kulit. Inti atom, 2 kulit. Ini pun sama 2 kulit. Ini 2 kulit. Dan nitrogen pun sama 2 kulit. Lalu apa yang membedakan di antara kelima unsur ini? Yang membedakan di sini bukan jumlah kulitnya, melainkan muatan positif yang terdapat di dalam inti atom. Muatan di sini adalah 3 untuk litium, 4 muatan positif untuk berilium, 5 muatan positif untuk boron, 6 untuk karbon, dan 7 untuk nitrogen. Nah, muatan positif ini jangan lupa ya, dia adalah proton. Jumlahnya sama dengan nomor atom. Jadi, jika kita perhatikan muatan positifnya, maka akan terjadi perbedaan tarikan. Muatan positif menarik kulit terluar. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Untuk litium digambarkan seperti ini. Untuk berilium sedikit lebih sempit. Untuk boron sedikit lebih mengecil lagi. Untuk karbon lebih mengecil lagi. Dan untuk nitrogen tentu lebih kecil lagi. Karena inti atom yang terdapat dalam nitrogen adalah banyak. Maka nitrogen, inti atomnya akan menarik kuat kulit terluar. Sehingga dalam satu periode dari kiri ke kanan, muatan inti semakin banyak. Kulit terluar semakin tertarik ke dalam inti atom karena
kulit terluar itu mengandung elektron yang bermuatan negatif. Sehingga dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil nilainya. Sifat periodik yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron pada kulit terluar. Nilainya akan semakin kecil jika kita semakin mudah untuk melepaskan elektron. Begitupun sebaliknya. Nah, kita perhatikan dalam satu golongan yang sama, yaitu boron dan aluminium. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, yang menentukan di sini adalah perbedaan jumlah kulit. Boron punya jumlah kulit sebanyak 2, aluminium punya kulit sebanyak 3. Nah, artinya bisa kita lihat di sini, elektron valensi dari boron itu punya 3 ya, salah satunya yang diberikan lingkaran merah. Aluminium juga punya 3 elektron valensi pada kulit terluar, salah satunya yang diberikan tanda berwarna merah. Oke, kita bandingkan untuk boron dan aluminium. Boron, jarak antara inti atom dengan elektron valensi hanya berselisih sebanyak 2 kulit. Lihat ya di sini, 2 kulit. Sementara aluminium dengan elektron valensi adalah berselisih 3 kulit. Maka bisa kita simpulkan, tarikan inti atom milik boron ini lebih kuat. Tarikan inti atom boron lebih besar daripada tarikan aluminium. Maka elektron milik boron ini akan lebih sukar untuk lepas. Jika dibandingkan dengan elektron valensi milik aluminium. Jadi bisa kita simpulkan, dalam satu golongan dari atas ke bawah, semakin banyak jumlah kulit, jarak elektron valensi dengan inti atom semakin jauh. Elektron valensi semakin mudah untuk lepas. Dan energi ionisasi akan semakin kecil, semakin ke bawah. Nah, ini adalah penggambaran dalam satu golongan ya. Dari atas ke bawah bisa terlihat perbedaan jumlah kulit yang begitu menonjol. Semakin ke bawah, semakin banyak kulitnya, semakin besar jari-jarinya, maka semakin jauh jarak antara inti atom dengan elektron valensi yang akan dilepaskan. Maka semakin ke bawah ini, elektron valensinya akan semakin jauh dari inti atom jika dibandingkan dengan unsur yang ada paling atas. Maka bisa kita simpulkan ya, energi ionisasi di sini nilainya pasti lebih kecil daripada energi ionisasi unsur yang letaknya di atas. Tentu ini lebih besar. Lalu bagaimana dalam satu periode? Sebagai contoh kita ambil di sini aluminium dan silikon ya. Mereka berdua sama-sama terletak pada periode ketiga. Dalam satu periode, ingat, yang menentukan sifat periodik adalah muatan inti. Karena jumlah kulit antara yang kita bandingkan adalah sama, maka perbedaan hanya terletak pada muatan intinya saja. Aluminium punya muatan positif 13, silikon punya muatan positif 14, sesuai dengan nomor atomnya. Maka bisa kita lihat bahwa silikon akan menarik lemah elektron valensi yang terdapat di luar. Nah, ini elektron valensinya ya, yang akan kita lepaskan. Tentu silikon tarikannya adalah 14, aluminium tarikannya 13. Maka silikon akan menarik kuat elektron valensi jika dibandingkan dengan aluminium. Jadi dalam satu periode dari kiri ke kanan, muatan inti positif semakin banyak. Elektron valensi semakin kuat ditarik oleh inti atom, dan elektron valensi akan semakin sukar untuk lepas dari atom.
Jadi, diperlukan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron valensi. Maka dari kiri ke kanan, energi ionisasi nilainya semakin besar. Karena jari-jarinya semakin kecil. Nah, untuk energi ionisasi dalam satu periode, ada pengecualian. Keteraturan ya. Ini adalah diagram energi ionisasi untuk 20 unsur pertama dalam tabel periodik. Kita akan coba bandingkan untuk golongan yang berbeda, tapi terletak pada periode yang sama. Sebagai contoh, kita akan bandingkan untuk periode kedua, yang anggotanya adalah litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Dalam tabel periodik, mereka semua terletak pada periode kedua. Oke, litium adalah golongan 1A, boron adalah golongan 2A, maksudnya 3A, berilium adalah golongan 2A, karbon golongan 4A, nitrogen golongan 5A, oksigen golongan 6A, fluor golongan 7, dan neon golongan 8. Oke, kita lihat ya. Dari golongan 1 ke golongan 2 naik, turun ke golongan 3, naik lagi ke golongan 4, naik lagi ke golongan 5, dari 5 ke 6 turun, 6 ke 7 naik, 7 ke 8 naik. Oke, sekarang kita akan coba bandingkan untuk periode yang berbeda. Kita gunakan warna yang berbeda biar terlihat. Kakak ambil contoh periode ketiga. Periode ketiga anggotanya adalah natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Ini adalah golongan 1A. Aluminium adalah golongan 3A. Magnesium golongan 2A. Silikon golongan 4A. Ini bisa dilihat di tabel periodik ya. Fosfor golongan 5A. Silikon golongan 6A. Klor golongan 7, dan argon golongan 8. Dari golongan 1 ke 2 naik, 2 ke 3 turun, 3 ke 4 naik, 4 ke 5 naik, 5 ke 6 turun, 6 ke 7 naik, 7 ke 8 naik. Nah, dari dua contoh periode ini bisa kita simpulkan loh. Kesimpulannya adalah ada pengecualian pada golongan 3 dan juga golongan 6. Oke. Dari golongan 1 menuju ke golongan 2 naik. Dari golongan 2 ke 3 turun. Dari 3 ke 4 naik. 4 ke 5 naik. 5 ke 6 turun. 6 ke 7 naik. 7 ke 8 naik. Nah, ini golongan 2. Ini golongan 3, ini golongan 4, ini golongan 5, ini golongan 6, ini golongan 7, dan ini golongan 8. Jadi terlihat ya bahwa pengecualian terjadi pada golongan ketiga dan golongan ke-6. Oke, sifat yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas bisa kita artikan sebagai energi yang dibebaskan untuk menarik elektron valensi milik atom lain. Semakin mudah suatu atom untuk menarik elektron valensi, maka semakin besar energi yang bisa dibebaskan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ingat yang membedakan adalah perbedaan jumlah kulit. Boron dan aluminium terletak pada golongan yang sama, yaitu golongan 3A. Yang membedakan keduanya adalah jumlah kulitnya. Boron 2 kulit, aluminium 3 kulit. Ini adalah atom target yang akan kita coba untuk tangkap elektron valensinya. Jadi, elektron valensi yang akan ditangkap itu adalah yang paling luar. Ada dua kemungkinan ya, bisa yang ini atau yang ini. Oke, ini atau ini. Nah, kita lihat. Boron, muatan positifnya, ini akan menarik elektron valensi. Karena valensi di sini muatannya negatif. Maka yang menarik adalah muatan intinya. Muatan boron berjarak
2 kulit. Aluminium, inti atomnya terhadap kulit terluar ini berjarak 3 kulit. Maka bisa kita bandingkan, tentu tarikan yang lebih kuat adalah tarikan boron karena dia hanya berjarak 2 kulit terhadap valensi target. Sementara aluminium berjarak 3 kulit terhadap valensi target. Maka boron punya kecenderungan yang lebih besar. Untuk apa? Untuk menarik elektron valensi jika dibandingkan dengan Al. Maka boron pasti punya afinitas elektron yang lebih besar daripada afinitas elektron yang dimiliki oleh aluminium. Oke, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, semakin banyak jumlah kulit, jarak inti atom terhadap elektron valensi target semakin jauh. Semakin sulit untuk menarik elektron valensi. Semakin sedikit energi yang dapat dibebaskan. Jadi dari atas ke bawah, afinitas elektron nilainya akan semakin kecil. Oke, bagaimana dalam satu periode kiri ke kanan? Ingat ya, dalam periode yang menentukan adalah perbedaan jumlah muatannya, muatan inti. Ini adalah atom target. Oke, maka valensi yang akan ditangkap di sini adalah yang ini ya. Kemungkinannya ada 2 ya, sama seperti tadi. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan yang kedua ya. 2 valensi. Aluminium punya 13 proton. Silikon punya 14 proton. Berarti tarikan silikon tentu akan lebih kuat. Silikon akan menarik lebih kuat daripada aluminium. Maka silikon akan punya afinitas elektron yang nilainya lebih besar daripada afinitas elektron dari Al. Jadi dalam satu periode, semakin besar muatan inti atom, seperti konsep magnet, muatan positif akan menarik elektron valensi target. Semakin ke kanan, semakin mudah untuk menarik elektron valensi, sehingga semakin banyak energi yang dapat dibebaskan. Afinitas elektron itu ternyata tidak semua atom loh punya nilainya, karena tidak semua atom punya kecenderungan untuk menarik elektron. Jadi tidak semua atom punya nilai afinitas elektron. Sehingga sekarang sudah diganti. Untuk kecenderungan menarik elektron bukan lagi menggunakan energi yang dibebaskan, melainkan kita gunakan skala Pauling, yaitu elektronegatifan. Berdasarkan skala Pauling, kita bisa menentukan untuk atom-atom yang terdapat pada tabel periode, ini punya kecenderungan loh, apakah dia cenderung untuk menarik elektron atau tidak. Yang tentunya ditentukan oleh 2 faktor. Dalam satu golongan tergantung jumlah kulit, dalam satu periode tergantung jumlah muatan inti atom. Dari kiri ke kanan, dalam satu periode yang sama, bisa terlihat di sini bahwa elektronegatifan nilainya cenderung meningkat. Betul ya? Cenderung meningkat. Artinya semakin ke kanan itu semakin cenderung untuk menarik elektron. Oke. Dari atas ke bawah dalam satu golongan yang sama, kecenderungannya adalah elektronegatifan semakin turun nilainya. Oke, karena di sini nilainya semakin menurun, maka semakin ke bawah ini punya kecenderungannya untuk melepaskan, bukan menarik. Karena kebalikan dari menarik elektron adalah melepaskan elektron. Jadi kalau kita bandingkan antara oksigen dengan sulfur, maka oksigen, sulfur ini lebih cenderung untuk menarik elektron, sementara sulfur cenderung untuk melepaskan elektron. Oke, jika kita bandingkan misalnya antara litium dengan berilium.
Litium, berilium. Litium, berilium. Maka litium ini lebih cenderung untuk melepaskan elektron. Sementara berilium cenderung untuk menangkap elektron atau menarik. Oke, jadi kesimpulannya dalam tabel periodik secara keseluruhan, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil ya. Oke, jadi yang berkurang adalah jari-jari atom, dan yang bertambah adalah energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegatifan, sifat asam, sifat logam, titik didih, dan titik leleh. Nah, yang terakhir adalah kita akan coba untuk mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan sifat periodik. Oke, sebagai contoh nomor 1 ya, unsur A, B, dan C merupakan unsur yang terdapat dalam satu golongan. Jika energi ionisasi unsur tersebut berturut-turut 419, 403, dan 496. Di sini kita coba untuk tuliskan ya. A itu nilainya adalah 419. B itu nilainya adalah 403. C itu adalah 496 kilojoule per mol. Oke, yang ditanya adalah urutan energi ionisasi. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa energi ionisasi itu dari atas ke bawah nilainya adalah semakin kecil. Berarti urutannya adalah 496 paling atas, 419 yang kedua, dan 403 adalah yang paling bawah. Jadi C paling atas, kemudian A di tengah-tengah, dan B yang paling bawah. Dari atas ke bawah urutannya adalah C, A, B. Sekarang kita lihat untuk yang nomor 2. Di antara sifat berikut yang paling sesuai dengan unsur golongan 2A bila dibandingkan dengan unsur golongan 1A. 2A ini adalah unsur yang letaknya di sini loh. Ini 2A nih. Sini. Oke. Sementara 1A adalah unsur yang letaknya ada di sebelah kirinya. Di sini. Nah, ini ya 1A. 1A. Oke, kalau kita mau membandingkan 1A dengan 2A, maka perbedaannya adalah perbedaan periode. Kiri ke kanan. Oke, kita lihat ya. Apakah energi ionisasi golongan 2A lebih besar daripada golongan 1A? 2A lebih besar daripada 1A. Tentu ini benar ya. Kelihatan nih, dari kiri ke kanan, EI makin bertambah. Jadi yang pertama adalah benar. Oke, sudah ketemu langsung jawabannya ya. Kita cek untuk yang B, C, D, dan E. Jari-jari ion lebih besar. Nah, untuk jari-jari ion, ini memperhatikan kecenderungan mereka. Untuk golongan 1A, ini cenderung untuk melepas satu elektron. Sementara golongan 2A punya kecenderungan untuk melepas 2 elektron. Pada saat melepaskan elektron, maka ini berpengaruh loh terhadap ukuran jari-jari. Melepaskan 1 elektron dengan melepaskan 2 elektron. Kesimpulannya seperti ini. Semakin banyak elektron yang dilepaskan, maka makin kecil ukuran jari-jarinya. Jari-jari ionnya. Oke, berarti kalau kita bandingkan antara golongan 1 dengan golongan 2, golongan 2A itu lebih banyak untuk melepaskan elektron, dia melepaskan 2. Maka nanti jari-jari ion dari golongan 2A ini lebih kecil daripada jari-jari ion golongan 1A. Jadi ini salah ya. Terus yang C,
Afinitas elektron lebih kecil. Afinitas elektron kelihatannya di sini harusnya semakin bertambah. Jadi salah. Terus keelektronegativan lebih kecil juga salah. Dan jari-jari atom lebih panjang. Itu pun salah. Seharusnya dia semakin berkurang. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Untuk yang ketiga, manakah di antara pernyataan berikut yang bukan sifat periodik? Kita cek yang A. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasi cenderung semakin kecil. Seharusnya semakin besar ya. Salah. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, afinitas elektron cenderung makin besar. Afinitas elektron apakah cenderung makin besar? Oke, betul ya. Cenderung bertambah. Ini bertambah, jadi ini betul. Oke, untuk yang A ini maksudnya semakin kecil, betul. Tapi dia bukan jawabannya, gitu ya. Seharusnya semakin kecil ini betul, tapi bukan jawaban. Oke, ini pun sama ya, ini bukan jawabannya. Karena yang kita cari adalah yang bukan. Kita lanjut ke yang C. Dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom semakin besar. Ini betul, tapi bukan jawabannya. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, elektronegativan semakin besar. Ini betul, tapi bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang ini, yang E. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, jari-jari atom semakin panjang. Seharusnya semakin pendek. Oke, sekian untuk review hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.